Selamat datang di channel Rame Film. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film 12 Strong yang juga dikenal sebagai The Declassified True Story of the Horse Soldier atau kisah nyata para prajurit kuda yang tidak diklasifikasikan. Film ini adalah film perang tahun 2018 yang disutradarai oleh Nikolai Fagelsik. Film ini didasarkan pada buku non-fiksi Horse Soldier karya Doug Stanton yang menceritakan tentang pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat yang dikirim ke Afghanistan segera setelah serangan 11 September 2001 di Menara Kembar WTC atau World Trade Center. Film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Kapten Nelson, Michael Shannon sebagai Hal Spencer, Navid Negahban sebagai Jenderal Abdul Dostum. Sebelum kalian menonton alur cerita film ini, kami peringatkan bahwa konten ini full spoiler. Jadi untuk yang belum menonton film ini, kami sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan cuplikan berita serangkaian serangan teroris dari tahun ke tahun yang menyebabkan banyak korban jiwa. Jaringan teroris Bin Laden pimpinan Al-Qaeda lah yang bermarkas di Afghanistan yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dan diakhiri oleh cuplikan berita kematian Ahmad Shah Mas'ud, pemimpin aliansi utara yang dibunuh oleh dua anggota Al-Qaeda, sehingga kejadian tersebut mengacaukan aliansi utara dan Afghanistan dikuasai penuh oleh sekutu Al-Qaeda yaitu Taliban. Film beralih ke tanggal 11 September 2001. Kapten Nelson yang sedang menghabiskan masa cuti bersama istri dan anaknya terkejut melihat berita di televisi bahwa dua pesawat telah menabrak gedung WTC atau World Trade Center oleh teroris yang membajak salah satu pesawat American Airlines 767. Kemudian terlihat sekelompok tentara yang salah satunya adalah Hal Spencer, rekan satu tim dari Kapten Nelson sedang melaksanakan latihan penyusupan di sungai Cumberland, Kentucky. Mereka pun bertanya-tanya setelah tim penjemput terlambat datang dan pesawat tempur yang terbang rendah bahwa telah terjadi sesuatu. Kapten Nelson yang mengetahui kejadian tersebut langsung bergegas ke kantornya untuk meminta timnya kembali dan ditugaskan untuk melawan Al-Qaeda dan Taliban kepada atasannya, Letnan Kolonel Max Bowers. Karena Kapten Nelson merasa bahwa Timur Tengah adalah wilayah penugasannya. Tetapi permintaan itu ditolak karena Kapten Nelson sudah dipindahkan dan rekan tim Kapten Nelson, Letnan Hal Spencer, sudah mengajukan pensiun. Jadi Kapten Nelson sudah tidak lagi mempunyai tim. Kapten Nelson yang kesal pergi dan menemui rekan timnya, memberitahukan bahwa permintaannya ditolak oleh atasannya. Letnan Hal Spencer bergegas pergi menemui atasannya itu untuk membujuk supaya Kapten Nelson dan timnya bisa kembali bergabung. Kapten Nelson juga pergi bermaksud mengikuti Letnan Hal Spencer, tetapi sayangnya dia dihadang oleh salah seorang prajurit yang mengatakan bahwa di dalam sedang dilakukan pembicaraan secara tertutup. Kapten Nelson pun pergi ke ruangannya dengan kesal dan tidak sabar menunggu hasil dari Letnan Hal Spencer. Di dalam ruangan, Letnan Hal Spencer membujuk atasannya itu dengan membatalkan pengajuan pensiunnya, supaya tim mereka bisa kembali dengan dipimpin oleh Kapten Nelson. Walaupun sang atasan sempat ragu jika timnya dipimpin oleh kapten yang tidak mempunyai pengalaman bertempur. Tetapi Letnan Hal Spencer terus meyakinkan atasan itu hingga permintaannya pun dikabulkan. Dan sang atasan datang ke Kapten Nelson untuk memberitahukannya. Tanggal 16 Oktober 2001, mereka pun tiba di Uzbekistan, Pangkalan K2, 156 km utara perbatasan Afghanistan.
Setelah itu, Kapten Nelson ditemani Letnan Hal Spencer dipanggil oleh atasannya Kolonel Mulholland untuk memberitahukan rencana mereka, yaitu pergi ke utara Afghanistan untuk bertemu dengan Jenderal Abdul Dostum, Panglima Perang Afghanistan dengan Aliansi Utara, dan misinya adalah mendapatkan kepercayaan Jenderal Dostum untuk bertempur bersama dia, sambil membuka jalan untuk menuju kubu Taliban dan memanggil serangan udara dari jarak dekat, dari kota ke kota, kubu demi kubu, hingga mendapatkan kota Mazar-i-Sharif, yang merupakan benteng pertahanan dan garda depan untuk seluruh pasukan Taliban Utara dalam waktu 6 minggu. Tetapi Kapten Nelson mengatakan bahwa timnya hanya butuh waktu 3 minggu saja, karena berdasarkan laporan tentara Rusia yang pernah ke sana bahwa salju akan turun di seluruh jalur pegunungan sebelum pertengahan November, dan hal tersebut akan membuat misi gagal karena cuaca buruk dan timnya tidak bisa pulang. Dengan mempertimbangkan resiko tersebut, akhirnya atasan pun menyetujuinya. Kapten Nelson dan 11 orang rekan timnya akan berangkat pada pukul 10 malam. Kapten Nelson memberikan arahan kepada seluruh timnya tentang misi mereka, lalu mereka pun berangkat menuju Afghanistan. Setelah mereka tiba di utara Afghanistan, 64 km selatan kota Mazar-i-Sharif, mereka bertemu dengan agen CIA. Walaupun sebelumnya mereka salah mengira terhadap 2 orang pemandu dari agen CIA tersebut. Setelah itu pun mereka dipandu oleh agen CIA untuk bertemu dengan Jenderal Dostum, hingga mereka sampai di The Alamo, 54 km selatan kota Mazar-i-Sharif, untuk istirahat sementara sambil menunggu Jenderal Dostum. Sesampainya di sana, Kapten Nelson menanyakan beberapa informasi dari agen CIA itu, dan dia memberitahukan bahwa dari Aliansi Utara terdapat 3 milisi atau kelompok yang terpisah, masing-masing dipimpin oleh Jenderal Dostum, Jenderal Atta, dan Jenderal Mohakik, dan mereka bermusuhan. Keesokan harinya, Jenderal Dostum pun datang dengan pasukannya. Mereka berdiskusi walaupun agak alot karena Jenderal Dostum sempat ragu. Tetapi Kapten Nelson berusaha meyakinkan Jenderal Dostum untuk bertempur bersama melawan Taliban. Berkat semangat yang diperlihatkan Kapten Nelson dan beberapa hadiah yang diberikan, akhirnya Jenderal Dostum pun setuju dan mereka bergegas untuk pergi. Mereka akan pergi ke Chobaki dengan menunggangi kuda. Tetapi Jenderal Dostum hanya memiliki 6 kuda untuk tim Kapten Nelson. Sehingga Kapten Nelson membagi menjadi 2 tim. Diller, Covers, Michael, Bennett, Jackson, dan Kapten Nelson pergi bersama Jenderal Dostum dan pasukannya di daerah pinggiran Besham. Mullah Razan, pimpinan Taliban, sedang memperlihatkan kekejamannya dengan mengeksekusi seorang ibu yang ketahuan melanggar peraturan yang dibuat oleh Mullah Razan, yaitu tidak boleh mengajari pendidikan kepada anak di bawah usia 8 tahun. Sebagai hukumannya, ibu itu pun ditembak mati di hadapan anak dan suaminya sendiri. Setelah perjalanan berjam-jam dan medan pegunungan yang sulit, Al-Pasel, begitu mereka menyebut tim dari Kapten Nelson, tiba di Goa Chobaki. Jenderal Dostum mengatakan kepada Kapten Nelson bahwa dia dan rekannya terlambat, sehingga penyerangan terhadap Taliban di desa Besham akan dilakukan besok pagi. Pangkalan K2, 156 km utara perbatasan Afghanistan. Salah seorang petugas membacakan kepada Kolonel Mulholland laporan dari Letnan Spencer. Dia meminta dikirim perlengkapan dan persediaan untuk pasukan Jenderal Dostum karena musim dingin akan datang. Petugas itu pun menjelaskan posisi Kapten Nelson dan Letnan Spencer yang membagi timnya menjadi 2 karena Jenderal Dostum hanya memberi 6 kuda untuk tim Kapten Nelson. Bahkan kuda-kuda tersebut bukan hanya alat transportasi saja, melainkan mereka mengandalkan kuda sebagai alat untuk bertempur juga. Desa Besham, daerah jajahan Taliban.
45 km selatan kota Mazar-i-Sharif. Pasukan Jenderal Dostum dan tim Kapten Nelson sudah bersiap. Terlihat Jenderal Dostum sedang memberitahukan posisi Taliban kepada Kapten Nelson dengan teropongnya. Tetapi Kapten Nelson merasa serangan udara tidak akan efektif karena posisi mereka terlalu jauh. Sehingga Kapten Nelson meminta kepada Jenderal Dostum untuk mendekat ke posisi target. Tetapi Jenderal Dostum tidak setuju karena merasa terlalu berbahaya. Dengan alasan jika satu tentara Amerika mati, maka pemerintah Amerika tidak akan membantunya lagi dan mereka pun kalah perang. Kapten Nelson berusaha meyakinkan Jenderal Dostum. Tetapi dia tetap bersikeras tidak setuju dan memerintahkan agar serangan udara segera dilakukan. Kapten Nelson pun mengalah dan menghubungi pesawat pengebom Badger 17 dan memberikan titik koordinat posisi musuh dengan hanya mengira-ngira. Dan benar saja, serangan udara yang mereka lancarkan meleset. Kapten Nelson yang kesal segera menghubungi pesawat pengebom Badger 17 untuk menahan serangannya. Dan dia bergegas pergi mendekat ke posisi musuh dengan kudanya untuk memberikan koordinat baru, diikuti oleh satu orang tentara dari Jenderal Dostum dan rekan timnya Covers. Setelah tiba di sana, saat Kapten Nelson akan memberikan titik koordinat baru, tentara musuh mengetahui keberadaan Kapten Nelson dan mulai menembakinya, dan terdengar oleh rekan timnya yang lain dari saluran radio hingga mereka bergegas membantu Kapten Nelson, dan baku tembak pun terjadi. Akhirnya dalam keadaan baku tembak, Kapten Nelson berhasil memberikan titik koordinat yang baru, dan serangan udara pun dapat mengenai pasukan Taliban. Kapten Nelson kembali ke posisi awal dan menanyakan kepada Jenderal Dostum kenapa dia tidak menyerang setelah posisi maju mereka sudah dilenyapkan. Jenderal Dostum menjawab, "Bukan itu rencananya hari ini, dan kita akan menyerang besok hari." Kapten Nelson dan timnya heran dan kesal, tetapi apa boleh buat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan tetap harus mengikuti rencana yang dibuat oleh Jenderal Dostum. Keesokan harinya, hari ke-6 di desa Besham, Jenderal Dostum, Kapten Nelson dan tim sudah bersiap dengan kudanya untuk melakukan penyerangan terhadap Taliban. Seperti biasa, Kapten Nelson bertanya tentang strategi penyerangan kali ini dan menyarankan bertempur memakai kuda bukan ide bagus karena bomnya akan membuat kuda-kuda mereka ketakutan. Tetapi lagi-lagi Jenderal Dostum tidak menerima saran dari Kapten Nelson dan tetap akan memakai kuda dalam penyerangan tersebut. Setelah itu, salah satu anggota tim dari Kapten Nelson memberikan titik koordinat lewat radionya kepada pesawat pengebom. Dan bom pun dijatuhkan tepat sasaran kepada Taliban. Setelah itu Kapten Nelson mengatakan kepada Jenderal Dostum bahwa sisi timur sudah aman. Tak lama kemudian Jenderal Dostum bersama pasukan kudanya bergerak menyerang kepada kubu Taliban dan memerintahkan Kapten Nelson dan tim untuk menunggu. Terlihat para tentara Taliban sebagian ada yang putus asa dan akan menyerah. Tetapi Mullah Razan, pemimpin pasukan Taliban, menembaki mereka. Lalu Kapten Nelson terkejut melihat ada kumpulan tank yang mengarah ke pasukan Jenderal Dostum. Dia pun bertanya-tanya dari mana datangnya tank tersebut. Seketika itu Kapten Nelson langsung menghubungi pesawat pengebom untuk meminta bantuan. Tetapi pilot pesawat menjawab bahwa bantuan tidak bisa dilakukan karena dia memutar arah untuk kembali karena kehabisan bahan bakar. Karena dirasa berbahaya dan tidak ada bantuan udara, tanpa berlama-lama Kapten Nelson dan tim bergerak memberi bantuan kepada Jenderal Dostum untuk mundur dan pertempuran hebat pun terjadi.
Akhirnya Kapten Nelson dan Jenderal Dostum beserta pasukan berhasil mundur, walaupun banyak korban jiwa dan luka-luka di kubu mereka. Setelah kembali ke markas, Kapten Nelson dan timnya membantu korban luka-luka untuk diobati. Lalu Kapten Nelson mendekati Jenderal Dostum untuk membicarakan bahwa Jenderal Dostum harus berbagi strategi informasi kepadanya dan berhenti menjaga mereka, dan juga harus mempercayai mereka agar misi mengalahkan Taliban di kota Mazar-i Sharif bisa direbut. Pada malam harinya, Jenderal Dostum membicarakan strategi dan informasi kepada Kapten Nelson bahwa satu-satunya jalan menuju ke Mazar-i Sharif adalah melalui Tianggi Gap, yang merupakan titik penjagaan dan juga persediaan senjata musuh. Jadi, untuk mendapatkan Mazar-i Sharif, mereka harus mengalahkan Taliban di Tianggi Gap. Dan sebelum mereka bisa ke Tianggi Gap, mereka harus merebut Besham terlebih dahulu. Di situ juga Kapten Nelson mengatakan bahwa dia bersumpah untuk membantu memenangkan rencana Jenderal Dostum, dan Jenderal Dostum pun mempercayainya. Lalu Kapten Nelson menyusun rencana dengan membagi lagi tim, dan misinya adalah bergerak dari sisi barat menuju perbatasan utara Tianggi Gap untuk menghancurkan persediaan senjata dan memutus jalur pasukan mereka. Kapten Nelson pun memperingatkan kepada rekannya bahwa misi ini sangat berbahaya karena di sana mereka hanya sendirian dan tidak akan mendapatkan bantuan. Bahkan Kapten Nelson enggan memberikan perintah dan meminta relawan. Tetapi rekannya memaksa, akhirnya Diller, Bennett, dan Covers yang menjalankan misi tersebut. Hari ke-8 di The Alamo. Bravo Cell yang dipimpin oleh Letnan Spencer dihubungi oleh Kapten Nelson lewat radio. Kapten Nelson memerintahkan Bravo Cell untuk menuju posisinya, dan mereka pun bergegas berangkat. Singkat cerita, tim Letnan Hal Spencer pun tiba. Penyerangan desa Besham pun dimulai. Seperti biasa, penyerangan diawali dengan pengeboman lewat udara. Setelah dirasa aman, Kapten Nelson, Jenderal Dostum beserta pasukan bergerak mendekat. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa serangan udara tadi tidak mengenai mereka semua. Dan tentara Taliban sudah bersiap lengkap dengan senjata, bahkan senjata mesinnya. Dan pertempuran pun terjadi. Jenderal Dostum berusaha masuk menyerang. Kapten Nelson langsung memerintahkan kepada timnya untuk melindungi Jenderal Dostum dan pasukan, dan mengikuti dia. Pertempuran pun semakin hebat. Akhirnya dengan keberaniannya, Jenderal Dostum menembakkan senjata roket ke arah musuh. Dan mereka pun berhasil merebut desa Besham. Hari ke-10, pembebasan desa Besham. Di sana terlihat Jenderal Dostum dan Kapten Nelson sedang membicarakan bahwa disinilah Mullah Razan membunuh keluarga Jenderal Dostum. Setelah itu, seorang rekan Kapten Nelson memberitahukan bahwa dia mendapatkan pesan penting dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Isi pesan tersebut adalah menanyakan kapan Kapten Nelson bergerak masuk ke kota Mazar-i Sharif. Lalu Kapten Nelson membalas dengan melaporkan dan menjelaskan bagaimana realita mereka di lapangan. Lalu pesan tersebut dibacakan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan disiarkan di televisi, dan para istri dari tim Kapten Nelson menontonnya dan mereka pun terharu. Hari ke-16, Charlie Shell atau tim dari Diller tiba di perbatasan utara Tianggi Gap.
Mereka berhasil menghancurkan persediaan senjata musuh melalui serangan udara. Terlihat dari rekan tim dealer yang memberikan laporan lewat radio. This is Charlie 595. Good drop. Good drop. Kembali ke Kapten Nelson yang sudah berada di Gua Sulgare, selatan Tianggigap. Letnan Spencer memberitahukan kepada Kapten Nelson bahwa markas pusat telah mengirim tim lain bersama pasukan Jenderal Atta yang merupakan rival dari Jenderal Dostum. Karena markas pusat mengira akan punya peluang lebih baik untuk mencapai Mazar-i-Sharif. Dan itu merupakan masalah untuk tim dari Kapten Nelson jika Jenderal Dostum mengetahuinya. Setelah itu, Kapten Nelson mendatangi Jenderal Dostum. Di sana, Kapten Nelson memberitahukan bahwa besok saat mereka menyerang Tianggigap akan ada tim lain bersama Jenderal Atta yang bergerak dari Tenggara menuju Mazar-i-Sharif. Dan benar saja, Jenderal Dostum sangat marah. Terjadi perdebatan di antara mereka, tetapi Kapten Nelson terus membujuk Jenderal Dostum agar meneruskan apa yang telah direncanakan besok. Tetapi karena hal tersebut, Jenderal Dostum tidak mau melanjutkan rencana mereka, dan Jenderal Dostum bersama sebagian besar pasukannya meninggalkan Kapten Nelson. Kapten Nelson pun marah dan kecewa. Kapten Nelson dan tim memutuskan bahwa mereka akan tetap menyerang besok, walaupun tanpa bantuan dari Jenderal Dostum, karena mereka berpikir mereka sudah sangat dekat untuk menyapu bersih Al-Qaeda dari Afghanistan dan tidak akan mendapatkan lagi kesempatan itu jika rencananya tidak dilaksanakan besok, walaupun resikonya sangat besar. Keesokan harinya, Kapten Nelson membuat strategi sebaik mungkin. Mengingat bahwa mereka bertempur sendirian tanpa bantuan dari Jenderal Dostum, yaitu menempatkan Letnan Spencer dan Black di sisi timur bertugas memanggil serangan udara. Dealer, Cover, dan Bennett bertugas menjaga sisi utara musuh untuk menghalangi bala bantuan dari Mazar-i-Sharif. Milo, Jackson, dan Essex bertugas memukul mundur musuh dari sisi barat. Falls dan Michael bertugas melindungi Kapten Nelson dan Jones dari sisi selatan sebagai penembak jitu. Perlahan Kapten Nelson dan Jones dengan kudanya mendekati daerah musuh. Kapten Nelson dan Jones menyadari bahwa di balik tebing ada musuh yang sedang memantau mereka. Kapten Nelson memberitahu Falls yang bertugas sebagai sniper lewat radionya, dan Falls berhasil menembak pemantau tersebut. Dan semua tim sudah berada di posisinya masing-masing. Pertempuran dibuka oleh serangan udara yang koordinatnya diberikan oleh Letnan Spencer dan mengenai tank serta pasukan musuh di daerah terbuka. Ketika Spencer akan mengganti sasaran, terlihat sekelompok pasukan musuh mendekat ke arah Spencer dengan mengangkat tangan dan mengibarkan bendera putih. Kelihatannya mereka akan menyerah. Secara bersamaan, tim dealer yang berada di sisi utara posisinya diketahui oleh musuh dan mereka pun ditembaki. Terlihat juga BM-21 atau mobil peluncur roket bergerak menuju arah Kapten Nelson dan lainnya. Kembali ke posisi Letnan Spencer. Ketika tim Letnan Spencer akan menggeledah pasukan musuh yang dikira menyerah, tiba-tiba salah seorang dari pasukan musuh meledakkan diri yang mengakibatkan Letnan Spencer terluka parah. Lalu Black berusaha menolong Letnan Spencer dan menghubungi seluruh tim, serta meminta evakuasi udara secepatnya. Tim dealer yang berada di sisi utara Tianggigap masih dalam keadaan ditembaki oleh musuh, dan terlihat mereka berusaha memperbaiki radio mereka. Seketika itu juga Kapten Nelson dan Jones yang berada di sisi selatan melihat Jenderal Dostum dan pasukan berkudanya tiba di sana. Kelihatannya sekarang Jenderal Dostum akan ikut bertempur bersama mereka. Setelah itu, saat tim dealer berhasil memperbaiki radionya, lalu dia memberitahukan kepada Kapten Nelson bahwa BM-21 atau mobil peluncur roket menuju posisi mereka. Benar saja, sekarang posisi Kapten Nelson sudah diketahui musuh. Lalu Mullah Razan memerintahkan pasukannya untuk menyerang dan menghujani roket ke arah Kapten Nelson dan Jenderal Dostum. Kini Kapten Nelson, Jones, Jenderal Dostum, serta pasukannya berusaha menahan dan menghindari serangan mereka walaupun dalam keadaan terdesak.
Dalam waktu yang bersamaan, posisi Milo, Jackson, dan Essex pun ditembaki musuh. Ternyata sekarang setiap posisi sudah diketahui musuh dan pertempuran di setiap sisi pun terjadi. Karena keadaan semakin terdesak, Kapten Nelson dan Jones yang berada di sisi selatan memutuskan untuk mundur. Akhirnya tim dari Milo yang berada di sisi barat berhasil meminta bantuan udara. Walaupun posisi mereka terlalu dekat dengan target, sehingga mereka pun harus segera menjauh dari posisi tersebut. Bom pun berhasil dijatuhkan. Beruntung tim Milo selamat, walaupun mereka sempat tak sadarkan diri karena terlalu dekat dari radius ledakan. Kembali ke posisi Kapten Nelson yang masih dihujani oleh roket dari BM-21 yang menembakkan 40 roket tanpa henti. Dan jika BM-21 itu tidak bisa dihentikan, maka mereka akan kalah. Dan setelah roket-roket tersebut habis, maka mereka akan mengisi ulang roketnya selama 2 menit. Melihat celah itu, maka Kapten Nelson harus menyerang langsung guna melumpuhkan BM-21 dengan menerobos ke daerah musuh. Tanpa berlama-lama, dengan keberaniannya, Kapten Nelson dan Jones dengan kudanya langsung bergerak menyerang dan mendekat ke arah musuh, diikuti oleh pasukan berkuda dari Jenderal Dostum. Melihat hal itu, Jenderal Dostum merasa kagum dengan keberanian Kapten Nelson. Akhirnya, pertempuran jarak dekat yang sangat hebat dan dramatis pun terjadi. Ketika Kapten Nelson sudah di area musuh dan sedang menghitung roket yang sudah diluncurkan musuh, tiba-tiba ada ledakan di dekat Kapten Nelson. Dan Kapten Nelson pun terpental dari kudanya dan sempat tak sadarkan diri. Terlihat juga Jenderal Dostum, Fox, dan Michael serta pasukan berkudanya datang dan membantu Kapten Nelson dan yang lainnya. Kapten Nelson bergegas menaiki kudanya kembali dan melanjutkan menyerang hingga ke arah Mullah Razan untuk melumpuhkan BM-21. Melihat hal tersebut, Mullah Razan yang sekarang posisinya terdesak dan hampir kalah, dia bergegas menaiki mobilnya bermaksud untuk melarikan diri. Tetapi Jenderal Dostum langsung mengejar Mullah Razan dengan kudanya. Ketika antara Mullah Razan dan Jenderal Dostum sedang kejar-kejaran, tiba-tiba mobil Mullah Razan terperosok ke dalam lubang dan membuat ia terjebak di sana. Saat Mullah Razan berusaha mengeluarkan mobil dari lubang itu, Jenderal Dostum datang lalu turun dari kudanya. Dan Mullah Razan pun tewas dengan cara ditembak oleh Jenderal Dostum dengan pistolnya. Akhirnya Jenderal Dostum dan pasukan serta Kapten Nelson dan tim berhasil memenangkan pertempuran. Letnan Spencer pun yang terluka parah berhasil dievakuasi. Setelah itu Jenderal Dostum menemui Jenderal Atta dan Jenderal Dostum menyerahkan kota Mazar-i-Sharif ke Jenderal Atta. Singkat cerita, Kapten Nelson dan seluruh tim berhasil pulang dengan selamat dan dapat menyelesaikan misi hanya dalam 3 minggu saja. Karena misi mereka dirahasiakan, mereka pulang tanpa adanya pawai atau diketahui oleh publik. Di akhir cerita dikatakan bahwa perebutan Mazar-i-Sharif merupakan salah satu pencapaian paling menakjubkan militer Amerika Serikat. Karena perebutan Mazar-i-Sharif ini diperkirakan akan memerlukan waktu 2 tahun. Tetapi satuan tugas Dagger bisa menyelesaikannya hanya dalam 3 minggu saja. Bahkan Al-Qaeda menganggap ini menjadi kekalahan terburuk mereka. Tahun 2014, Jenderal Dostum menjadi wakil presiden Afghanistan. Jenderal Dostum dan Kapten Nelson sampai hari ini tetap berteman dekat. Pada tahun 2012, di lokasi gedung WTC dibuatkan patung prajurit berkuda untuk menghormati kepahlawanan luar biasa mereka. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like, subscribe, comment, and share. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Rame Film pamit.